Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Anggraini, mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang dana pensiun, bank kesehatan, asuransi, juga perum pegadaian. Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu tentang kesehatan bank. Jadi, apa sih kesehatan bank itu? Bank dapat dikatakan sehat apabila ia mampu menjalankan fungsinya secara optimal, baik secara intermediari atau menghimpun dan menyalurkan dananya maupun dalam hal layanan perbankan lainnya. Menurut konsep bank di Indonesia, kenapa sih kesehatan bank itu perlu dijaga? Jadi ada dua kepentingan kenapa kesehatan bank itu perlu dijaga. Nah, yang pertama itu sebagai menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Lalu yang kedua, indikator Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan di Indonesia untuk mengevaluasi kondisi atau permasalahan yang dihadapi perbankan, serta tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan dari perbankan itu, baik berupa corrective action maupun supervisory action. Saat ini variabel apa aja sih yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan PBI nomor 13 garis miring 1 garis miring PBI garis miring 2011. Nah, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau menurut PBI nomor 13 garis miring 1 garis miring PBI garis miring 2011, tingkat kesehatan bank adalah suatu penilaian kondisi terhadap resiko dan kinerja bank. Nah, penilaian kondisi tersebut itu berdasarkan 4 aspek, yaitu profil resiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan juga permodalan. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan, kenapa pemilik polis asuransi variable life itu nilai nominal asuransinya bisa naik atau turun? Untuk pemegang polis asuransi jiwa jenis ini turut berinvestasi pada reksadana seperti saham, obligasi, atau pasar keuangan lainnya. Nah, oleh karena itu, kenapa nilai nominal asuransinya bisa naik atau turun? Itu tergantung dari nilai aktiva bersih dari reksadana yang dipilihnya. Bagaimana sih mekanisme dana pensiun? Pada dasarnya, peserta program itu diharuskan untuk membayar iuran secara berkala kepada dana pensiun. Nah, ketetapan iuran tersebut itu dilihat dari manfaat serta sesuai dengan program pensiun yang dipilihnya. Pendanaan program pensiun yang bertujuan untuk pengelolaan dana itu biasanya mengakibatkan akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan administrasi. Lalu bagaimana ya kekayaan dana pensiun yang bersumber dari iuran peserta itu dikelola? Selama si peserta belum bisa memperoleh manfaat dari pensiun atau belum memasuki usia pensiunnya, itu si pengelola akan memutar dana atau memasukkannya ke dalam investasi. Untuk jenis investasinya sendiri itu tergantung dilihat dari resiko yang dapat ditanggung oleh pengelola dan dalam jangka waktu yang diinginkan. Lalu untuk pertanyaan tentang perum pegadaian, apa aja ya tujuan dari perum pegadaian itu? Tujuan dari perum pegadaian itu ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Lalu, untuk mencegah adanya praktik izin, pegadaian gelap, riba, dan juga pinjaman yang tidak wajar. Lalu mengapa ya pegadaian akhir-akhir ini berkembang pesat di Indonesia? Pegadaian berkembang pesat di Indonesia dilihat dari prosedur peminjaman dana kepada perum pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana itu diproses secara sederhana, cepat, dan mudah. Jadi si calon nasabah ini hanya perlu membawa barang yang akan digadaikan ke perum pegadaian yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, nanti untuk proses kreditnya hanya memakan waktu 15 menit dan nasabah dapat membawa uang tunai. Dari mana sumber dana perum pegadaian berasal? Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum pegadaian memiliki sumber dana yang berdasarkan dari modal sendiri, lalu ada penyertaan modal pemerintah, lalu ada pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia, lalu pinjaman jangka panjang dari kredit likuiditas Bank Indonesia, dan dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.
Lalu yang terakhir, contoh barang-barang apa saja ya yang dapat diterima sebagai jaminan di Perum Pegadaian? Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan di Perum Pegadaian itu seperti perhiasan. Perhiasan yang berlapiskan emas, perak, intan, terus lalu ada elektronik itu seperti TV, kulkas, tape recorder dan lain-lain. Lalu ada kendaraan juga seperti sepeda, motor ataupun mobil. Lalu ada mesin, itu mesin jahit atau mesin motor kapal. Lalu ada untuk yang tekstil itu kain batik atau permadani. Untuk barang-barang rumah tangga itu barang-barang yang pecah belah dan barang-barang lainnya yang dinilai berharga. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan beberapa penjelasan tentang apa itu kesehatan bank, terus asuransi dana pensiun, juga tentang Perum Pegadaian. Apabila informasi yang saya sampaikan kurang jelas atau mungkin ada yang salah, mohon dimaafkan karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran dan sekadar informasi lagi saya ingatkan untuk pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Dah.